Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diansyah Fitri. Nah, di sini kalian bisa panggil dengan nama Miss Dian ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang formation of noun phrase. Okay, let's start our lesson. Miss, noun phrase itu apa sih? Oke, Miss jelasin ya. Jadi, noun phrase adalah gabungan kata-kata untuk menjelaskan suatu kata benda yang membentuk kata baru. Nah, itu dia ya pengertian noun phrase. Selain itu, kita juga akan belajar apa itu determiner. Jadi, determiner adalah kata yang diletakkan di depan noun sebagai penanda yang memperjelas noun tersebut. Nah, di sini Miss ada 4. Nanti silakan kalian baca saja ya. Terus, apa aja sih Miss bentuk dari noun phrase itu? Jadi, yang pertama di sini ada noun plus noun, yang mana kata benda ditambah dengan kata benda. Sebagai contoh, my water bottle is new. Kata benda di sini adalah water and bottle. Jadi, noun phrase di sini adalah water bottle. Begitu ya. Selain dari itu, Miss juga punya contoh lain nih, seperti shoe store, pizza box, dan pencil sharpener. Nah, yang kedua ada noun plus of plus noun. Adanya kata of yaitu sebagai petunjuk untuk noun yang disebut di lebih awal. Sebagai contoh, City of Angel. Nah, of di sini itu untuk menjelaskan si CD. City of Angel artinya kotanya bidadari. Begitu ya. Di sini CD itu adalah noun ditambah dengan of ditambah dengan angels. Angels itu adalah noun. Jadi noun plus of plus noun contohnya itu adalah city of angels. Begitu ya. Gimana? Sejauh ini udah mulai paham belum? Nah, kita lanjut yang ketiga ya, yaitu determiner plus adjective plus noun. Nah, adjective di sini digunakan untuk menjelaskan noun, sedangkan determiner itu ada di penjelasan di awal ya, kalian bisa baca. Lalu, di sini ada contoh a tall chair. A sebagai determiner dan tall sebagai adjective dan chair sebagai noun. Miss tahu kok kalian sudah pada paham mengenai adjective. Buat yang belum paham, jadi adjective itu adalah kata sifat ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya, yaitu determiner plus adverb plus adjective plus noun. Ada tambahan adverb atau kata keterangan untuk menjelaskan noun. Nah, di sini Miss ada contoh nih. Contohnya, an extremely good car. An sebagai determiner, sedangkan extremely sebagai adverb, and good sebagai adjective, dan car sebagai noun. Nah, bisa dipahamin ya, memang makin kesini makin susah. Tapi Miss yakin kok, kalau murid-murid Miss adalah murid yang pintar. Setelah Miss puji, kalian harus lebih semangat ya belajarnya. Ya sudah, kita langsung masuk yang kelima ya, yaitu verb ing plus noun sebagai gerund. Nah, noun harus berbentuk benda mati ya. Miss ada contoh nih, seperti smoking room. Smoking itu asal dari kata smoke yang ditambah dengan ing. Dan room adalah noun yang berbentuk benda mati. Jadi, verb ing plus noun itu contohnya ada smoking room and swimming pool yang artinya ruangan untuk merokok dan kolam untuk berenang. Begitu ya. Selain itu, Miss juga ada contoh lain nih. Contohnya yaitu walking stick yang artinya tongkat untuk berjalan. Nah, yang keenam ada verb ing plus noun, namun sebagai participle. Jadi, nounnya itu harus berbentuk benda hidup. Kalau yang tadi kan berbentuknya benda mati. Nah, di sini nounnya itu harus berbentuk benda hidup. Sebagai contoh, talking bird dan waving lady. Hampir sama seperti yang sebelumnya, hanya saja nounnya harus berbentuk benda hidup. Begitu. Jadi, talking bird itu artinya adalah burung yang berbicara. Waduh, pusing banget nih Miss, soalnya banyak banget jenisnya. Tenang, tinggal satu lagi kok.
Nah, kita sudah masuk nih ke bagian yang terakhir, yaitu verb 3 plus noun. Namun, tidak semua verb bisa digunakan. Nah, Miss ada contoh nih, yaitu hidden room. Hidden room yang artinya adalah ruangan yang tersembunyi. Nah, hidden sebagai verb 3 and room sebagai noun. Namun, Miss ada contoh lain nih, seperti forbidden drink yang artinya minuman yang terlarang. Jadi, tidak semua verb bisa digunakan di sini ya. Wah, materi kita sudah selesai. Jadi, Miss harap kalian bisa belajar dengan lebih giat lagi ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss. Assalamualaikum.